Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali kuliah perpindahan panas dan di pertemuan 14 kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas radiasi. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana mahasiswa mampu melakukan perhitungan perpindahan panas radiasi setelah menyelesaikan pertemuan ini. Di sini pertama-tama saya akan memberikan sedikit pengantar terkait dengan perpindahan panas atau transfer panas radiasi. Jadi, perpindahan panas radiasi itu dapat terjadi akibat adanya pancaran gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Nah, mungkin definisi ini pernah saya sampaikan di pertemuan awal. Kemudian, di kalimat berikutnya saya tuliskan ada 3 mekanisme transfer panas radiasi. Yang pertama, energi termal dari sumber panas itu dikonversi menjadi gelombang elektromagnetik. Kemudian setelah terkonversi menjadi gelombang elektromagnetik, gelombang tersebut mengalir melalui ruang yang kosong. Karena kan dia tidak memerlukan media perantara, jadi melalui ruang yang kosong menuju objek atau benda yang lebih dingin. Nah, gelombang elektromagnetik yang udah sampai pada benda tersebut akan diserap oleh badan objek, kemudian dikonversi kembali menjadi energi termal atau panas. Jadi itu adalah sedikit pengantar tentang transfer panas radiasi. Untuk slide berikutnya, saya akan bahas tentang absorptivitas dan black bodies. Jadi di pertemuan yang awal mungkin udah sempat saya singgung terkait dengan absorptivitas, terkait dengan black bodies. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit lebih dalam terkait absorptivitas dan black bodies. Jadi ketika ada suatu radiasi termal yang menuju suatu objek, itu ada 3 kemungkinan yang terjadi pada energi radiasi tersebut. Yang kemungkinan pertama adalah sebagian energi radiasi diserap oleh badan objek dalam bentuk panas, atau bisa juga sebagiannya direfleksikan kembali, atau bahasa mudahnya tuh direfleksikan itu kayak kembalikan, kayak dipantulkan gitu ya. Atau sebagian lainnya juga mungkin ditransmisikan melalui badan objek. Jadi ada 3 kemungkinan ketika ada radiasi termal yang menuju suatu objek. Pertama bisa sebagian energinya diserap, bisa direfleksikan, dan juga ditransmisikan. Nah, namun dari ketiga kemungkinan ini, umumnya badan objek itu bersifat tidak tembus cahaya terhadap transmisi. Jadi, yang transmisi ini sering diabaikan. Jadi oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa ketika ada radiasi termal menuju suatu objek itu kemungkinannya ada 2, apakah diserap atau direfleksikan. Kan? Nah, itu kita di sini makanya ada persamaan alfa tambah ini lambang untuk reflektivitas ya. Reflektivitas. Kemudian yang ini adalah absorptivitas. Nah, jadi ketika tadi saya sampaikan bahwa ada 2 kemungkinannya, itu kita tuliskan dalam persamaan, di mana antara absorptivitas dan reflektivitas itu apabila dijumlahkan harus sama dengan 1. Jadi kalau misalnya ada soal atau ada suatu pernyataan yang menuliskan bahwa semua energi yang menuju objek itu diserap, tidak ada energi yang direfleksikan. Berarti itu artinya si rho-nya ini mungkin bukan rho ya, pokoknya reflektivitas ini sama dengan 0 dan
absorptivitasnya sama dengan 1 karena seluruh energi radiasinya diserap oleh badan objek. Jadi ini adalah persamaan dasarnya. Ini adalah dasar yang terkait dengan absorptivitas dan juga reflektivitas, di mana saya ingatkan kembali bahwa jumlah antara absorptivitas dan reflektivitas itu harus sama dengan 1. Selanjutnya, kita berbicara tentang black bodies. Black bodies itu adalah suatu objek atau benda yang mampu menyerap seluruh energi radiasi tanpa merefleksikannya. Nah, jadi di sini perlu kita ingat bahwa di sini kan ada kata-kata mampu menyerap seluruh energi. Berarti alfanya sama dengan 1 atau absorptivitas sama dengan 1 tanpa merefleksikannya. Makanya dia reflektivitasnya sama dengan 0. Itu pengertian untuk black bodies ya. Kemudian black bodies ini selain bisa menyerap seluruh energi radiasi, black bodies ini juga mampu memancarkan radiasi. Kemudian ada istilah berikutnya, kita bicara tentang emisivitas. Emisivitas atau epsilon lambangnya ini adalah rasio energi yang diradiasikan oleh bahan tertentu dengan energi yang diradiasikan oleh benda hitam. Jadi kalau misalnya kita punya suatu bahannya itu bukan benda hitam, jadi nanti kita akan membandingkan antara jumlah energi yang diradiasikan oleh bahan yang kita miliki tadi dibandingkan terhadap energi yang diradiasikan oleh benda hitam, itu adalah emisivitas. Kemudian emisivitas ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk meradiasikan energi yang diserapnya. Jadi ketika suatu objek atau suatu benda itu sudah mampu menyerap energi radiasi, nah si benda tersebut itu masih bisa untuk meradiasikan energi yang udah diserap tadi. Nah, emisivitas itu menunjukkan kemampuan suatu benda untuk meradiasikan energi tersebut. Jadi, sama halnya dengan absorptivitas, kalau misalnya tadi black bodies itu mampu menyerap seluruh energi radiasi, nah di sini untuk benda hitam kita juga ketahui bahwa nilai emisivitasnya sama dengan 1. Tuh, jadi emisivitas sama dengan 1 untuk benda hitam. Kemudian gimana kalau misalnya benda tersebut itu memiliki emisivitas yang kurang dari 1? Nah, artinya dia bukan merupakan black bodies. Nah, benda yang memiliki emisivitas kurang dari 1 itu bisa kita sebut sebagai gray bodies. Kemudian berikutnya, kita akan bahas tentang radiasi dan emisivitas. Di sini saya langsung tuliskan persamaan umum untuk perpindahan panas radiasi. Jadi persamaan 1 ini adalah persamaan yang paling umum untuk perpindahan panas radiasi, di mana tadi epsilon ini sudah saya bahas, ini adalah emisivitas, kemudian A itu luas permukaan transfer panas seperti biasa, dan T ini suhu, dan ini ada lambang, saya kurang tahu ini apa namanya, tapi ini adalah konstanta Stefan Boltzmann, di mana nilainya adalah sebagai berikut. Sekarang di topik yang ketiga, kita akan belajar tentang radiasi pada objek kecil dari lingkungan. Jadi misalnya ada sebuah kasus di mana ada gray object atau benda yang bukan black bodies, itu luas areanya itu A1. Ini saya tandai gray object, luas area A1, suhu T1, di lingkungan atau ruangan yang cukup besar dengan suhu yang lebih tinggi. Ruangan yang cukup besar dengan suhu T2. Nah, jadi dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa gray object tersebut atau objek tersebut itu ukurannya itu relatif kecil apabila dibandingkan dengan ruangan di
ruangan yang mengelilinginya gitu. Jadi ruangannya cukup besar dan masing-masing baik tadi bendanya maupun ruangannya itu memiliki suhu yang berbeda. Nah, sekarang berdasarkan kasus ini kita mau mengetahui gimana sih cara menentukan perpindahan panas radiasinya. Jadi di sini ada poin pertama, objek kecil tersebut memancarkan radiasi ke lingkungan sebesar A1 epsilon 1 konstanta Stefan Boltzmann T1 pangkat 4. Jadi tadi kan gray objek ini kan dia merupakan objek kecil. Nah, si objek tersebut itu akan memancarkan radiasi ke lingkungan yang besarnya adalah sebagai berikut. Nah, selain benda tersebut memancarkan radiasi ke lingkungan, benda tersebut juga menyerap energi dari lingkungan pada T2 sebesar ini A1 alfa 12 konstanta Stefan Boltzmann T2 pangkat 4. Di mana kalian harus perhatikan bahwa alfa 12 ini adalah absorptivitas benda 1 dari radiasi lingkungan pada T2. Jadi kan tadi kan kata-katanya benda tersebut menyerap energi dari lingkungan. Yang menyerap itu adalah benda 1, makanya ini A1 menyerap energi dari mana? Dari lingkungan kan, yang suhunya T2 berarti jadi lambangnya alfa 12. Nah, untuk kasus yang seperti ini, di mana ada suatu objek kecil yang berada di ruangan atau lingkungan yang sangat luas, sangat besar, itu kita bisa tentukan persamaan untuk radiasi totalnya. Persamaannya adalah sebagai berikut. Nih. Di sini ada A1 epsilon 1 konstanta Stefan Boltzmann T1 pangkat 4 dikurangi A1 alfa 12 Stefan Boltzmann T2 pangkat 4. Gitu, ini adalah persamaan dasarnya. Kemudian nah, di sini ada lanjutannya lagi. Karena lingkungan sekitar sangat besar dibandingkan dengan objek di dalamnya, maka ketika dilihat dari sudut pandang objek yang kecil, lingkungan itu akan tampak hitam. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang objek yang kecil, itu kan melihat lingkungannya itu kan tampak hitam. Nah, jadi lingkungan itu bisa dianggap sebagai black bodies. Nah, oleh karena itu, persamaan dua ini kita bisa sederhanakan menjadi A1 epsilon konstanta Stefan Boltzmann T1 pangkat 4 minus T2 pangkat 4. Jadi di sini tidak ada lagi parameter absorptivitas karena kan dianggapnya lingkungan itu sebagai black bodies. Gitu. Jadi disederhanakan menjadi persamaan 3 berikut ini. Nah, ini adalah topik yang terakhir, yaitu kombinasi transfer panas antara radiasi dengan konveksi. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah beberapa minggu membicarakan tentang transfer panas konveksi, di mana kita di sana lebih fokus menentukan nilai H atau koefisien transfer panas konveksi. Nah, di sini sekarang kita mau lihat persamaan yang dimana itu melibatkan proses transfer panas radiasi dan juga konveksi. Jadi di sini ketika transfer panas radiasi terjadi dari permukaan benda, itu biasanya diikuti dengan transfer panas konveksi. Karena kan radiasi itu kan biasanya kan sekitar objek itu lingkungan gitu ya, ada udara gitu fluidanya. Nah, itu juga bisa terjadi transfer panas konveksi. Nah, sekarang kita tuliskan satu-satu persamaannya. Untuk laju transfer panas konveksi, Q konveksi sama dengan H A delta T. HA delta T itu kan merupakan persamaan umum untuk transfer panas konveksi, dan di sini ditulis HC. Ini adalah koefisien transfer panas konveksi ya. Ini H convection. Kemudian, untuk laju transfer panas radiasi secara umumnya sama, yaitu H kali
A kali delta T, tapi H di sini adalah HR, yaitu koefisien transfer panas radiasi. Nah, nanti biasanya dalam untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, soal yang dimana terdapat kombinasi transfer panas radiasi dan konveksi, ini kita kalau misalnya tidak diketahui, kita harus menentukan dulu nilai HC dan nilai HR. Nah, nilai HC ini bisa kita tentukan dengan cara-cara yang pernah saya sampaikan di pertemuan, kalau saya nggak salah 11 sampai 13. Nah, ini nanti untuk menghitung nilai HC-nya itu tergantung dari kasusnya, tergantung dari geometrinya juga, apakah dia bidang datar, apakah silinder, apakah vertikal atau horizontal. Nah, itu nanti digunakan untuk menghitung nilai HC di sini. Kalau memang nilai HC-nya tidak diketahui dalam soal. Terus untuk menentukan nilai HR, ini nanti juga ada persamaannya di slide berikutnya. Jadi sekarang kita masuk dulu ke persamaan transfer panas totalnya. Jadi tadi kita punya laju transfer panas konveksi di persamaan 4 dan laju transfer panas radiasi di persamaan 5. Totalnya adalah ini dijumlah Q konveksi tambah Q radiasi. Jadi sama dengan HC plus HR kali A1 kali T1 min T2. Nanti untuk soal yang terkait dengan ini, insya Allah akan saya berikan dalam forum. Ini kita lanjut dulu. Tadi kan tadi saya udah jelaskan bagaimana cara menentukan nilai HC kan. Itu bisa kita gunakan cara-cara yang udah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Sekarang bagaimana sih caranya untuk mendapatkan nilai HR? Nah, nilai HR atau koefisien transfer panas radiasi bisa ditentukan dari persamaan berikut ini. Bisa menggunakan persamaan 7, bisa menggunakan persamaan 8. Dan itu apa yang harus kita perhatikan? Untuk persamaan 7 ini digunakan untuk soalan yang satuan SI, kayak misalnya watt, meter, atau Kelvin, dan sebagainya. Kalau misalnya yang persamaan 8 ini untuk yang satuannya British atau English, kayak misalnya BTU, terus feet, terus Fahrenheit mungkin ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti jangan sampai kalian salah menggunakan persamaannya. Yang pasti kalian harus sesuaikan satuannya apa dan persamaannya yang mana begitu. Berikutnya ini ada satu contoh soal. Ini contoh soalnya ini tidak terlalu rumit. Ini cukup sederhana. Tapi di sini saya menunjukkan gimana sih cara penggunaan persamaan untuk transfer panas radiasi. Jadi di sini ada sebuah pipa logam horizontal yang diameter luarnya 0,0254 meter, panjangnya 0,61 meter. Itu suhu permukaannya 588 Kelvin. Kemudian disebutkan bahwa pipa tersebut berada dalam furnace tertutup yang cukup besar, di mana udara sekitarnya memiliki suhu 1088 Kelvin. Nah, dari dua kalimat pertama ini aja kita bisa simpulkan bahwa ini adalah contoh kasus perpindahan panas radiasi yang dimana ada sebuah objek kecil di lingkungan yang cukup besar. Gitu. Jadi nanti jangan sampai salah menggunakan persamaan. Kemudian di soal juga diketahui emisivitas pipa logam 0,6. Diminta untuk menghitung transfer panas radiasi yang mengenai pipa. Jadi kan karena tadi suhu udaranya itu lebih tinggi daripada suhu pipa, maka transfer panas radiasi ini terjadi dari udara sekitar ke permukaan pipa. Untuk penyelesaiannya, di sini saya tuliskan bahwa karena furnace di sekeliling pipa sangat besar dibandingkan dengan pipa yang kecil,
maka persamaan 3 dapat digunakan. Persamaan 3 yang mana? Coba kita lihat lagi. Nah, persamaan 3 adalah persamaan yang ini. Tadi ini untuk kasus yang radiasi pada objek kecil dari lingkungan. Kan? Kita udah tahu akan gunakan persamaan 3. Persamaannya adalah sebagai berikut ini. Nah, kemudian ini kan nilai emisivitasnya sudah diketahui. Kemudian ke konstanta Stefan-Boltzmann kita juga udah tahu. Kemudian ini ada T1-nya. T1-nya juga udah ada. Nih. T2-nya ini juga sudah ada. Nah, nanti ini untuk T1 atau T2 itu, kalau misalnya tadi kan di slide yang sebelumnya itu saya sampaikan bahwa objek yang kecil itu sebagai benda satu, sementara lingkungan sekitar itu adalah benda dua, ya kan? Nah, tapi ini berhubung karena T2-nya ini lebih besar, jadi di sini saya menghitungnya 1088 ini sebagai T1. Tapi sebenarnya nggak masalah ya, nanti kan hasilnya itu bedanya hanya di minus atau enggak. Jadi kalau misalnya hasilnya minus, itu nanti berarti artinya tuh transfer panas radiasinya itu terjadi mengenai objek. Kalau misalnya positif, berarti itu transfer panas radiasinya dari objek menuju lingkungan. Itu kalau kalian tetap menggunakan T1 ininya objek dan T2-nya itu adalah lingkungan. Tapi di sini saya gunakan sebaliknya. Jadi pertama-tama kita harus hitung dulu nilai A1. A1 itu kan luas permukaan transfer panas. Nah, untuk pipa yang merupakan silinder itu kita tahu bahwa A-nya itu sama dengan Pi kali D kali L atau 2 Pi RL. Ini tinggal dimasukkan saja 3,14 dikali diameter luar dikali dengan panjang pipa hasilnya 0,0486 meter kuadrat, ya kan? Nah, kemudian kita udah bisa ngitung Q-nya dengan A, terus ini emisivitas, yang ini konstanta Stefan-Boltzmann. Nah, yang ini saya jadikan 1088 ini sebagai T1 dan 588 ini sebagai T2. Kan? Jadi hasilnya sekitar 2121,39 watt. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian tetap nih sekarang ini kan tadi ini saya sebagai T1 ya. Ini T2-nya. Karena saya pengennya hasilnya langsung positif aja gitu. Tapi ini kan udah menunjukkan bahwa meskipun dia positif, karena saya ngambil T1-nya ini yang suhu udara, sementara T2-nya ini suhu objek, ini sudah menunjukkan bahwa transfer panas itu terjadi dari lingkungan ke objek. Tapi kalian juga bisa nanti misalnya kalian mau T1-nya itu yang objek kecilnya kan, biar konsisten seperti yang udah saya sampaikan tadi. 588, kemudian T2-nya ini sama dengan 1088. Nah, nanti kan ini hasilnya akan minus, ya kan? Nah, minus ini menunjukkan bahwa transfer panas itu terjadi dari lingkungan ke objek yang kecil. Itu, jadi saya harap kalian nggak bingung dengan penggunaan tanda atau pemilihan T1 dan T2, jadi itu nggak terlalu masalah. Yang penting kalian paham bagaimana konsep perhitungannya. Nah, untuk materinya itu saja saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan sampaikan dalam forum. Nanti untuk latihannya insya Allah menyusul.
Jadi silakan dipelajari dulu materi ini, mudah-mudahan semuanya paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.